Industri kasino di Kamboja memiliki sejarah yang kompleks dan menarik, bermula dari upaya pemerintah untuk membangkitkan ekonomi nasional yang porak-poranda akibat Perang Saudara dan rezim Khmer Rouge. Pada awal dekade 1990-an, ketika negara ini mulai menata kembali sistem ekonominya, pemerintah melihat potensi besar dalam sektor perjudian sebagai sumber pendapatan negara dan penarik investasi asing. Kebijakan liberalisasi ekonomi yang dipelopori oleh Perdana Menteri Hun Sen membuka pintu lebar bagi masuknya modal asing ke berbagai sektor, termasuk industri hiburan dan perjudian. Titik balik penting terjadi pada tahun 1994 ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan operasi kasino, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti perbatasan dan daerah wisata. Inilah yang memicu berdirinya Naga World pada tahun 1995 di Phnom Penh, sebuah proyek perintis yang awalnya beroperasi di atas kapal pesiar mewah yang bersandar di Sungai Mekong. Kasino ini, yang dikelola oleh perusahaan Malaysia Nagacorp, tidak hanya menjadi landmark baru ibu kota tetapi juga simbol transformasi ekonomi Kamboja pasca konflik. Kebijakan kontroversial yang dikeluarkan pada tahun 1996, yang melarang warga lokal berjudi tetapi memperbolehkan kasino melayani turis asing, justru menjadi katalisator pertumbuhan industri ini. Pemerintah secara cerdik memanfaatkan posisi geografis Kamboja yang berbatasan dengan negara-negara yang memiliki pembatasan perjudian ketat seperti Thailand dan Vietnam. Kota-kota perbatasan seperti Poi Phet berbatasan dengan Thailand, dan Ba Phet berbatasan dengan Vietnam, dengan cepat berkembang menjadi pusat-pusat perjudian yang ramai, menarik jutaan turis asing setiap tahunnya. Perkembangan pesat ini tidak lepas dari dukungan politik yang kuat. Pemerintah Kamboja menerapkan sistem lisensi yang relatif longgar dengan pajak yang kompetitif dibandingkan dengan negara lain di wilayah ini. Pada tahun 1998, Undang-Undang baru tentang perjudian disahkan, memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi industri ini. Periode tahun 1995 sampai tahun 2005 menjadi masa keemasan awal bagi industri kasino Kamboja, dengan pertumbuhan rata-rata 15-20% per tahun dalam hal jumlah kasino dan pendapatan negara dari sektor ini. Transformasi Sihanoukville dari kota pelabuhan yang tenang menjadi Las Vegas-nya Asia, juga mulai terlihat pada awal 2000-an. Investor dari Macau, Hong Kong, dan kemudian China daratan mulai berdatangan, membangun kompleks-kompleks kasino megah di sepanjang pantai. Periode ini menandai babak baru dalam sejarah perjudian Kamboja, dari sekadar destinasi judi regional menjadi pusat perjudian berskala internasional yang mampu bersaing dengan Macau dan Singapura. Perkembangan Sihanoukville sebagai epicentrum perjudian Kamboja merupakan fenomena urban yang luar biasa dalam kecepatan dan skalanya. Kota yang awalnya dikenal sebagai destinasi pantai tenang dengan komunitas ekspatriat kecil ini mengalami metamorfosis radikal dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade. Gelombang besar investasi asing, terutama dari China, mulai membanjiri Sihanoukville sekitar tahun 2015, menyusul kebijakan Belt and Road Initiative, BRI, China dan semakin ketatnya regulasi perjudian di Macau. Dalam tempo singkat, lebih dari 100 kasino bermunculan bak jamur di musim hujan, mengubah wajah kota secara drastis. Ledakan pembangunan kasino di Sihanoukville mencapai puncaknya antara tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019, ketika hampir 90% proyek konstruksi baru di kota ini terkait dengan industri perjudian. Kawasan sekitar Oceutl Beach yang dulunya dipenuhi guesthouse murah dan bar backpacker berubah menjadi deretan kasino megah dan hotel berbintang. Menurut data Kementerian Ekonomi dan Keuangan Kamboja, investasi China di Sihanoukville mencapai rekor $1 miliar pada tahun 2018 saja, dengan lebih dari 50 kasino beroperasi penuh selama periode tersebut. Arsitektur kota pun berubah dramatis, dengan gedung-gedung pencakar langit bergaya modern menggantikan bangunan kolonial Prancis yang menjadi ciri khas sebelumnya. Namun, pertumbuhan eksplosif ini membawa serta sejumlah masalah kompleks. Industri judi online yang marak berkembang di balik kasino-kasino fisik menciptakan ekosistem bisnis abu-abu yang rentan penyalahgunaan. Banyak dari operasi judi online ini menargetkan pemain dari China daratan, di mana perjudian dilarang keras. Pemerintah Kamboja kemudian menghadapi tekanan internasional terkait masalah pencucian uang dan kejahatan terorganisir yang mengikuti perkembangan industri ini.
situasi diperparah dengan masuknya ribuan pekerja migran China yang menciptakan ketegangan sosial dengan penduduk lokal, serta melonjaknya harga properti yang membuat kehidupan semakin sulit bagi warga Kamboja biasa. Titik balik terjadi pada tahun 2019 ketika Perdana Menteri Hun Sen mengeluarkan larangan judi online melalui keputusan No. 190. Kebijakan ini, ditambah dengan dampak pandemi COVID-19, menyebabkan banyak kasino di Sihanoukville tutup atau bangkrut. Kawasan yang dulunya ramai dengan aktivitas judi tiba-tiba menjadi kota hantu, dengan puluhan proyek konstruksi terhenti di tengah jalan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Sihanoukville perlahan bangkit dengan model bisnis yang lebih berkelanjutan, beralih dari ketergantungan pada judi online ke konsep resort terpadu yang menawarkan berbagai fasilitas hiburan. Industri kasino telah menjadi mesin pendorong ekonomi Kamboja yang kontroversial namun signifikan. Pada puncaknya tahun 2019, sektor ini menyumbang sekitar 80 juta dolar dalam penerimaan pajak negara, angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun sejak 2015. Kota-kota seperti Sihanoukville dan Pho Phet mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, dengan lapangan kerja baru di sektor hospitality, konstruksi, dan jasa keuangan. Investor asing, terutama dari China, membanjiri kawasan ini, membawa suntikan modal yang menggerakkan sektor properti, retail, dan infrastruktur. Menurut Bank Sentral Kamboja, nilai investasi langsung asing (FDI) di sektor hiburan dan perjudian mencapai dolar 3,2 miliar antara tahun 2015 sampai tahun 2019, menjadikannya salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan PDB negara. Namun, kemakmuran ekonomi ini datang dengan harga sosial yang mahal. Ledakan kasino di Sihanoukville mengakibatkan inflasi harga properti yang tidak terkendali. Sewa rumah meningkat 300% dalam 2 tahun, menggusur penduduk lokal yang tidak mampu bersaing dengan pendatang asing. Ketergantungan pada satu sektor ekonomi juga menciptakan kerapuhan. Ketika pandemi COVID-19 dan larangan judi online menghantam, pengangguran melonjak drastis. Masalah sosial seperti prostitusi, narkoba, dan utang judi pun merebak. Yang paling memprihatinkan adalah eksploitasi tenaga kerja. Ribuan pekerja migran dari China dan negara ASEAN, termasuk Indonesia, terjebak dalam praktik kerja paksa di kasino-kasino ilegal. Pemerintah Kamboja berusaha menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan mitigasi risiko melalui Commercial Gaming Management Law, 2020. Regulasi ini mewajibkan kasino beroperasi sebagai bagian dari resort terpadu dengan fasilitas konvensi, hiburan, dan belanja, bukan sekadar sarang judi. Hasilnya, meski jumlah kasino berkurang dari 200 menjadi sekitar 150 pada 2023, pendapatan per kasino yang tersisa justru meningkat 40%, menunjukkan industri yang lebih sehat. Namun, tantangan tetap ada, korupsi di birokrasi perizinan, dominasi investor China, dan ketergantungan pada pasar judi ilegal lintas batas masih menjadi noda dalam transformasi industri kasino Kamboja menuju keberlanjutan jangka panjang. Pemerintah Kamboja menghadapi dilema kompleks dalam mengatur industri kasino yang tumbuh pesat namun syarat masalah. Pada Agustus tahun 2019, langkah tegas diambil melalui keputusan Perdana Menteri No. 190 yang melarang semua bentuk perjudian online, menyusul tekanan internasional terkait kejahatan transnasional. Keputusan ini ibarat pisau bermata dua, di satu sisi berhasil menutup lebih dari 100 operasi judi online ilegal dalam 6 bulan pertama, tetapi di sisi lain menyebabkan kolapsnya ekonomi Sihanoukville yang sudah terlalu bergantung pada sektor ini. Data Kementerian Ekonomi menunjukkan bahwa 30% kasino di kota tersebut terpaksa tutup permanen pada 2020, dengan kerugian investasi mencapai sekitar 500 juta dolar. Respons terhadap krisis ini datang melalui pengesahan Commercial Gaming Management Law pada 2020, yang menjadi kerangka hukum paling komprehensif dalam sejarah perjudian Kamboja. Undang-undang baru ini menetapkan standar ketat untuk 1. Modal minimum 50 juta dolar untuk operator kasino baru. 2. Kewajiban membangun fasilitas terintegrasi, resort, konvensi, dan atraksi wisata. Serta, 3. Sistem pemantauan transaksi keuangan real-time untuk mencegah pencucian uang. Implementasinya diawasi oleh Komite Pengelolaan Perjudian Komersial yang langsung bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Namun, tantangan penegakan hukum di lapangan tetap besar.
Investigasi LSM Global Witness menemukan bahwa pada 2022 masih ada sekitar 40-60 kasino abu-abu yang beroperasi dengan lisensi kadaluarsa atau menggunakan loophole hukum. Masalah utama meliputi 1. Praktik suap di tingkat pemerintah daerah untuk memperoleh izin. 2. Maraknya operasi judi online terselubung yang berpindah ke zona ekonomi khusus. Dan 3. Eksploitasi pekerja asing yang terus berlanjut meski ada regulasi. Kasus tewasnya 5 pekerja Indonesia di sebuah kasino Phnom Penh pada 2021 menjadi bukti betapa sulitnya mengawasi praktik di industri ini. Di tengah tantangan tersebut, upaya reformasi mulai menunjukkan hasil positif pada 2023. Laporan Bank Nasional Kamboja mencatat bahwa, 1. Pendapatan pajak dari kasino legal naik 35% dibanding 2022, 2. Investasi di sektor hiburan terintegrasi, non-judi, meningkat signifikan, dan 3. Jumlah turis premium ke resor kasino bertambah 20%. Transformasi Naga World menjadi Naga 3 kompleks hiburan senilai $4 miliar dengan taman air dan teater Broadway, menjadi contoh sukses model baru ini. Namun, jalan menuju industri kasino yang benar-benar transparan dan berkelanjutan masih panjang, terutama dalam memberantas jaringan kriminal yang sudah berakar kuat. Industri kasino Kamboja kini berada pada persimpangan jalan yang menentukan masa depannya di kancah perjudian internasional. Dengan legalisasi kasino di Thailand yang diprediksi terjadi dalam 2-3 tahun mendatang, Kamboja harus berinovasi untuk mempertahankan daya saingnya. Analis industri memproyeksikan 3 skenario perkembangan. 1. Konsolidasi pasar di mana hanya operator besar dengan modal kuat seperti Nagacop dan Sung City Group yang akan bertahan. 2. Diversifikasi menjadi pusat hiburan terpadu ala Macau dengan fokus pada MICE, meeting, incentive, convention, exhibition, dan 3. Pengembangan teknologi judi digital yang mematuhi regulasi ketat. Kementerian Pariwisata Kamboja telah menyiapkan roadmap tahun 2025 sampai tahun 2030 yang berfokus pada peningkatan kualitas melalui sertifikasi internasional dan kemitraan dengan merek hotel global. Perjalanan industri kasino Kamboja dalam 3 dekade terakhir menawarkan pelajaran berharga tentang kompleksitas pembangunan ekonomi berbasis perjudian. Di satu sisi, kasino telah menjadi penyelamat ekonomi pasca konflik, menyumbang 5-7% PDB nasional dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja. Naga World saja mempekerjakan lebih dari 8.000 orang dengan gaji di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, ketergantungan pada industri ini telah menciptakan kerentanan struktural dan masalah sosial multidimensi. Kedepan, keberhasilan Kamboja akan ditentukan oleh kemampuannya menyeimbangkan beberapa faktor kunci. 1. Penegakan hukum yang konsisten terhadap praktik ilegal. 2. Diversifikasi sumber pendapatan dalam ekosistem kasino. Dan 3. Perlindungan hak-hak pekerja dan masyarakat lokal. Jika mampu menjalankan transformasi ini, Kamboja mungkin akan menjadi contoh unik bagaimana negara berkembang dapat memanfaatkan industri kasino sebagai batu loncatan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Namun jika gagal, bangsa ini riskan terjebak dalam siklus ketergantungan pada industri yang syarat dengan eksternalitas negatif dan fluktuasi pasar global. Pilihan-pilihan strategis yang diambil dalam 5 tahun mendatang akan menentukan apakah Kamboja akan menjadi Macau baru yang sukses, atau sekadar contoh lain dari kesalahan pembangunan jangka pendek.